Bab 143. Selingkuh ketika sudah menikah. Lepaskanku. Apakah kamu tidak merasa konyol saat kamu melontarkan pertanyaan ini kepadaku, James Lin? Semenjak kamu menikah denganku, kamu selalu bersama dengan selingkuhanmu, bahkan ada anak dengannya. Setelah kita bercerai, ia akan segera melahirkan, bukan? Sekarang kamu masih berani melontarkan pertanyaan seperti ini kepadaku. Lihat dirimu dengan jelas. Claire Sen melemparkan obat di tangannya, tersenyum sinis, dan berujar, memang benar aku hamil, bahkan selingkuh. James Lin melototkan kedua netranya, menatap Claire Sen dengan tatapan tidak percaya. Sepertinya ia tidak menyangka Claire Sen bisa melontarkan kata-kata seperti sebelumnya. Mengapa? Claire Sen tersenyum sinis, tatapannya terlihat dingin, kamu boleh selingkuh, mengapa diriku tidak boleh? Kamu. James Lin menunjuk ke arah Claire Sen. Claire Sen mendorong tangannya, kamu perhatikan, yang bisa melakukan masalah bukan hanya dirimu, jangan kembali mengikuti diriku. Usai Claire Sen berujar, ia membalikkan tubuh lalu pergi. Kali ini, James Lin tidak kembali mengikuti dirinya. Sepertinya ia benar-benar terkejut, oleh karena itu ia berada di tempat semula cukup lama baru kembali tersadar. Sialan, selingkuh di belakangku namun masih bisa menyombongkan diri. Claire Sen, kamu tunggu saja. Claire Sen menuju ke perusahaan, ia telat karena ke rumah sakit. Saat memasuki perusahaan, ia juga terlihat tidak baik-baik saja. Tiba di lantai atas, ia pun segera memasak air dan memakan obat. Berpikir cukup lama, Claire Sen pun menuju kantor Golden Ye dan mengetok pintu. Silahkan masuk. Suaranya benar-benar terdengar dingin. Claire Sen mendorong pintu memasuki ke dalam kantor, ia menghampiri hadapan Golden Ye dengan perasaan ragu. Saat ia ingin berujar untuk meminta izin, justru Golden Ye berujar terlebih dahulu, kamu datang dengan tepat waktu. Bawakan berkas ini keluar lalu merapikannya. Arthur Xiao yang berada di sebelah melototkan kedua netranya. Claire Sen. Padahal ia ingin meminta izin. Itu, aku. Apakah ada pertanyaan? Golden Ye menaikkan alisnya, mengeluarkan hawa-hawa menyeramkan, tatapannya sama seperti di pagi hari ini. Tidak, tidak ada. Claire Sen mengulungkan bibir, mengulurkan tangan untuk mengambil berkas. Berkas sungguh banyak, Claire Sen sedikit kewalahan. Sepertinya Arthur Xiao merasa tidak tega, saat hendaknya ingin membantu, pandangan dingin Golden Ye tertuju ke arahnya, yang membuat Arthur Xiao terdiam di tempat. Claire Sen memindahkan berkas-berkas dengan kedua kakinya yang bergetar. Ia tidak bisa memindah sekaligus, oleh karena ia bolak-balik kantor Golden Ye sebanyak 3 kali. Usai ia memindah seluruh berkas, ia benar-benar terengah-engah. Ia melihat berkas yang menumpuk di atas meja kerjanya, suasana hatinya benar-benar tidak baik. Terlihat jelas, Golden Ye ini sedang sengaja menyiksa dirinya. Sedangkan di dalam kantor, usai Claire Sen memindahkan seluruh berkas, Arthur Xiao berujar, kamu ini kenapa, Tuan Muda Ye? Berkas-berkas tersebut jelas-jelas. Diam, Golden Ye memotongkan kata-katanya, keluar. Tapi Tuan Muda Ye, santai, bukan. Aku segera keluar. Arthur Xiao segera meninggalkan kantor, menutupkan pintu, lalu ia melihat ke arah Claire Sen sejenak. Ia menyadari wajah Claire Sen tidak baik-baik saja, oleh karena itu menghampiri untuk bertanya. Asisten Sen, kamu terlihat tidak baik-baik saja. Apakah kamu tidak enak badan? Mendengar suara Arthur Xiao, Claire Sen mengangkat kepala dan tersenyum paksa, aku tidak apa-apa, tidak perlu khawatir, aku akan segera membereskan berkas-berkas ini. Arthur Xiao menjilati bibirnya dan berujar, sebenarnya kamu tidak perlu membereskan berkas-berkas ini dengan teliti. Ini semua adalah tidak masalah, aku akan membereskan berkas-berkas ini dengan teliti. Bagaimana bisa ia tidak teliti? Jika ia tidak teliti,
tentunya Golden Ye akan mencari kesalahan dirinya, saat itu ia akan mendapat perintah baru. Lebih baik ia mengerjakan pekerjaannya dengan teliti, ia juga tidak ingin mengetahui alasan di belakang. Melihat Claire Sen seperti itu, Arthur Xiao juga tidak banyak berujar, ia hanya mengingati waktu makan akan segera tiba, membiarkan ia menggunakan kesempatan waktu makan untuk istirahat sejenak. Claire Sen berterima kasih dengannya, ia akan menuju kantin jika waktu makan telah tiba. Tiba kantin, Gita langsung menghampiri dirinya. Apa yang terjadi di malam kemarin? Mengapa kamu bersama dengan Vice Presiden Ye? Kamu tidak dimanjakan oleh Tuan Muda Ye, lalu kembali menghubungi Vice Presiden Ye. Meskipun kata-kata yang dilontarkan olehnya terdengar tidak enak, namun saat Claire Sen melihat tatapan polos Gita, ia mengetahui dirinya tidak ada niat jahat. Ia hanya berujar dengan tak berdaya, apakah kamu boleh jangan memikir seperti itu? Aku juga tidak ingin, tapi kemarin saat Vice Presiden Ye menghampirimu, kamu bahkan menyuruhku pergi. Kelakuanmu tentu akan membuat orang salah paham, bukan? Kamu tidak mengetahui pagi ini bagaimana orang lain mengomentari dirimu, bahkan jauh lebih buruk dibandingku. Mendengar kata-kata Gita, Claire Sen mematung sejenak, lalu bertanya, bagaimana mereka mengomentari diriku. Mereka mengatakan trikmu di kasur sungguh luar biasa, bahkan sudah memanjakan dua kakak adik ini. Tapi mereka juga mengatakan, tidak apa-apa berhubungan dengan Davin Ye, tapi bahkan kamu ingin berhubungan dengan orang cacat. Wajah Claire Sen yang sebelumnya tidak baik-baik saja, kini semakin terlihat buruk. Gita tidak memperhatikan hal tersebut, dan lanjut memberitahu kepada Claire Sen. Mereka bahkan mengatakan, kamu hanya membaiki mereka. Demi status bahkan tidak mempedulikan harga diri, mereka mengatakan suatu saat kamu akan terjatuh, dan mereka akan mencari kesempatan untuk menghancurkan dirimu. Claire Sen. Masih ada lagi, ada yang jauh lebih buruk, kamu. Sudah, berhenti, Claire Sen memotongkan, ia sudah bisa menebak kata-kata selanjutnya, tentu adalah kata-kata yang menghina dirinya. Melontarkan sebanyak apapun juga sama saja. Gita dihentikan oleh Claire Sen, baru menyadari wajah sang empu terlihat tidak baik-baik saja, ada apa denganmu? Kamu terlihat tidak baik-baik saja, apakah marah denganku? Aku memperingatimu sebelumnya, ini bukanlah kata-kataku, tapi mereka. Kamu yang bertanya, oleh karena itu aku memberitahu kepadamu. Claire Sen tentu mengetahui hal ini, oleh karena itu ia tidak banyak berujar. Aku tidak ada maksud menyalahimu, hanya saja kamu tidak perlu lanjut memberitahuku apa yang mereka katakan. Apakah benar? Apakah yang mereka katakan adalah fakta? Gita bertanya. Claire Sen. Gita menahan dagunya, sebenarnya aku melihat dirimu sangat polos, tidak seperti cewek murahan yang bisa semudah itu menggoda orang lain, lagi pula kamu tidak secantik diriku. Vice Presiden Ye tentu akan menyukai aku bukan dirimu, bukan? Claire Sen. Kamu jangan merasa apa yang kutakan itu salah, aku telah melihat berkasmu. Aku jauh lebih muda dan energi dibandingmu, aku merasa diriku jauh lebih terkenal dibandingmu, oleh karena itu. Untuk sementara waktu, aku mempercayai kamu bukanlah wanita seperti itu. Usai berujar hingga sini, Gita menampilkan dua gigi taringnya, dan terlihat sangat lucu. Mendadak Claire Sen juga merasa apa yang dikatakan oleh Gita memang benar. Ia sangat energi, lucu, dan cantik. Memang benar wanita sepertinya jauh lebih terpesona. Sedangkan dirinya seperti ada hawa-hawa yang berat, tidak terlihat energi sama sekali, bahkan apapun yang terjadi hanya bisa memedam. Siapa yang bisa menyukai dirinya? Memikir hingga sini, Claire Sen sedikit merasakan sedih. Kamu juga jangan terlalu merasa sedih, meskipun kamu tidak secantik diriku, tapi kamu termasuk cantik di antara wanita lain. Jika aku mendandan dirimu dengan baik, tentu seluruh pria akan terjatuh cinta denganmu. Tapi jangan merebut milikku. Bersambung.